bertemu lagi masih di materi mengenai algoritma penggantian halaman. Hari ini kita akan coba membahas dengan studi kasus algoritma least recently used, atau lebih sering kita dengar istilahnya algoritma LRU, ya, salah satu algoritma penggantian halaman, di mana sebelumnya atau di video sebelumnya kita membahas dua algoritma penggantian halaman. Yang pertama, algoritma penggantian halaman FIFO, first in first out. Yang kedua, algoritma penggantian halaman dengan studi kasus optimal. Ya, kali ini kita akan membahas tentang algoritma LRU pada penggantian halaman, ya, masih tentang paging. Apa itu LRU? LRU adalah algoritma penggantian isi change, yaitu apabila change sudah penuh dan diperlukan penyimpanan entry baru, ya, penyimpanan entry baru, maka entry yang paling jarang digunakan akan dihapus dan diganti dengan entry yang baru, ya. Jadi entry yang paling jarang digunakan, ya, maka entry tersebut akan dihapus dan digantikan dengan entry yang baru. Ya, ini juga masih digunakan, ya, ini ya, operasi paging, ya. Dikarenakan algoritma optimal sangat sulit dalam pengimplementasiannya. Kenapa sulit diimplementasi? Seperti video sebelumnya, ya, algoritma optimal tidak bisa memprediksi data yang akan masuk, ya, atau string reference-nya, contohnya yang kita kemarin, ya. Maka dibuatlah algoritma lain yang performance-nya mendekati algoritma optimal, ya, dengan sedikit cost yang lebih besar, ya. Jadi muncullah RRU, ya. Algoritma ini menggantikan halaman yang paling lama tidak dibutuhkan, ya, asumsinya gitu, ya. Halaman sudah lama tidak digunakan, sudah tidak dibutuhkan lagi, dan kemungkinan besar halaman yang baru dilutkan digunakan kembali, ya. Jadi LRU, ya, jadi LRU ini kita bisa kombinasikan atau dikembangkan dari algoritma FIFO dan optimal, ya, hampir sama, ya, tapi dengan ketentuan yang sedikit berbeda dengan optimal, ya. Tapi jika kasusnya datanya tidak sama, itu hampir sama persis dengan algoritma FIFO. Kita ke contoh kasusnya saja, langsung studi kasus, di mana saya mempunyai string reference-nya ada 2, 0 gitu, ya. Ada 2, ada 0, ada 7, ada 2, ada 0, ada 6, ada 2 kembali, ada 3, ada 2, 0, 3, 4 seterusnya, ya. Dengan total reference 2, 4, ya, sekitar 18 string reference-nya, ya. Dengan frame yang masih sama, ya, 3 frame. Sekarang kita akan mencari seperti biasa, kita akan mencari itu ada yang namanya page fall, ya, kemungkinan page fall-nya, probability-nya, dan persentase dari page fall-nya, ya. Kita akan menggunakan string reference ini dengan algoritma LRU, ya. Kita akan tuliskan dulu, ya, string reference-nya. Misalnya ada 2, ada 0, ya, 7, 2, 0, 6, 2, 3, ada 2 kembali, ada 0, ada 3, ada 4, ya, ada 5, ada 2, 2, 5, 3, dan 1, ya, dengan 3 frame, ya. Kita akan menyelesaikan dengan algoritma LRU. Yang pertama, di frame 1 data yang ingin masuk stringnya 2, ya. Sebelumnya tidak ada data pada frame 1, 2, dan 3, maka 2 akan kita masukkan di frame 1, ya, dengan statusnya, ya, page fall. Kemudian 0 masuk, ya, seperti biasa karena frame 2 belum terisi, kita tinggal masukkan kembali. Kemudian angka 7, ya, karena frame 3 masih kosong, maka 7 masuk di frame 3, ya, statusnya juga page fall. Sekarang untuk yang keempat, angka 2 ingin masuk, ya, string 2 ingin masuk, tetapi kita lihat di frame 1, ya, frame 1, frame 2, dan frame 3 dengan data yang sudah terisi penuh, 2 ingin masuk, sehingga kita akan cek apakah ada
angka yang sama atau string yang sama dengan frame-nya, ya ternyata frame 1 ada angka 2, sehingga ya tidak ada pergantian dari datanya gitu ya. Jadi ini tidak faithful ya. Sama 0 juga, ada di posisinya frame 2, sehingga kita bisa tuliskan di sini 207 ya. Sekarang kita lihat ada angka 6 yang ingin masuk pada frame gitu ya. Sementara frame 1, 2 dan 3 masih terisi penuh ya. Angka manakah di antara 2 ya, 0 dan 7 akan digantikan 6? Kita akan mengecek dengan LRU ya. Kita ingat LRU adalah data yang paling lama tidak digunakan gitu ya. Kita cek ya, angka 2 digunakan sebelum angka 6 ya, ada di sini ya, 2 langkah sebelum angka 6, angka 2 digunakan ya. Angka 0 sebelum angka 6 digunakan ya. Jadi angka 7 yang paling lama tidak digunakan kembali ya, karena 0 di sini, 2 dan 7, sehingga angka 7 akan digantikan dengan 6 ya, statusnya page fault ya. Kita lihat ya. Terus berikutnya ada 2, 3, 6 ya. Angka 2 nya masih ada, sehingga tidak ada pergantian data ya. 2 masuk karena masih ada 2, 0, 6 ya. Sama ya, datanya masih sama. Kemudian angka 3 akan masuk ya. Kita cek sekarang angka 3 akan menggantikan yang mana antara 2, 0 dan 6 ya. Di step sebelumnya 2 baru masuk di sini sehingga baru digunakan, 6 baru masuk di sini sehingga baru digunakan, dan 0 yang paling lama tidak digunakan ya, karena 2, 6 dan ini ya, lihat paling kiri, sehingga 0 akan digantikan dengan 3. Jadi 2, 3, 6 ya. Kemudian 2 masuk, sama di frame 1 masih ada angka 2, kita tinggal tuliskan kembali, tidak terganti page wall. Kemudian kita lihat ada angka 0 yang kembali masuk ya. Kita akan cek kembali data mana yang paling lama tidak digunakan ya. 0 kita cek 2, di frame 1 ada 2 baru saja digunakan, 3 ya baru saja digunakan, kembali 2, yang terakhir 6 ya. Maka 6 akan digantikan dengan 0 ya. 2, 3, 0, page fault ya. 3 kembali masuk, sama ya, 3 ada di frame 2 sehingga langsung kita bisa tuliskan ya, 2, 3, 0. Kemudian angka 4 masuk gitu kan. Angka 4 masuk. Kita cek kembali angka mana yang akan digantikan oleh angka 4 ya. 3 pada frame 2 kita cek baru saja digunakan di sini posisinya. 0 digunakan di sini, 2 ya paling lama digunakan, sehingga 2 akan digantikan oleh 4 ya. 4, 3, 0 ya, page 4 ya. Kemudian ada angka 5, kita cek kembali, 4 baru digunakan, 3 digunakan, 0 ya, sehingga 0 akan digantikan oleh 5 ya. 2 kita cek kembali, ada 5 yang baru digunakan, ada 4 yang baru juga digunakan, dan 3 yang paling lama ya, sehingga posisinya 3 di frame 2 akan digantikan oleh 2 ya. 2 masuk kembali, tidak terjadi page fault ya. 5 sama ya, 4, 2, 5. Sekarang 3 kita akan cek, 3 akan menggantikan frame mana ya, atau angka mana yang paling lama digunakan. 5 kita cek, dia masuknya di sini, baru saja kita gunakan. Kemudian angka 2, 1, 2 ya, baru masuk ya, kita hanya patokan yang pertama saja. Terus ada angka, ada 5, ada 2, ada 4 ya. Jadi 4 pada frame 1 akan digantikan oleh 3 gini ya, page fault ya. Yang terakhir 1 ya, kita cek 1, ada 3 yang baru digunakan, 5 dan 2, sehingga 2 yang digantikan oleh 1
ya. Jadi kita akan mengecek algoritma LRU akan mengecek data mana yang paling lama tidak digunakan, ya. Sekarang kita akan hitung page fault yang terjadi. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 page fault. Ya, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Jadi page fault-nya ada 11, ya. Jadi kemungkinan page fault terjadi, ya, banyaknya page fault dibagi dengan banyaknya string reference. Ya, jadi 11 dibagi dengan 18, hasilnya kurang lebih 0,61, ya, sehingga persentasenya yang kita dapatkan sebesar 61%, ya. Jadi untuk algoritma LRU, ya, kita ingat kita harus mencari data atau string reference mana yang paling lama tidak digunakan. Ya, kita akan cek ke data yang sebelumnya atau data yang masuk sebelumnya, ya. Jadi sebelah kiri, kalau kita lihat tabel itu sebelah kiri, kalau optimal itu yang sebelah kanan, ya. Jadi yang kalau optimal itu yang akan paling lama digunakan, gitu kan, jauh sebelah kanan. Sementara RRU, ya, paling lama digunakan, yang setelah digunakan itu RRU. Jadi perbedaannya seperti itu antara RRU dan optimal. Sementara dengan kasusnya Vivo, ya, ini tidak terlihat pada kasus Vivo. Kenapa? Karena datanya cukup beragam, ya. Tetapi kalau datanya berurutan, ini first in first out bisa juga terjadi pada algoritma LRU, ya. Jadi kita harus memperhatikan betul, ya, data yang masuk itu kapan, ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, harus benar-benar fokus, ya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggantian halaman pada algoritma LRU, ya. Demikianlah untuk materi algoritma penggantian halaman dengan studi kasus algoritma LRU. Lebih dan kurangnya, ya, saya mohon maaf. Terima kasih.